Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bismillahirrahmanirrahim. Anak-anak, kita lanjutkan untuk pertemuan yang ketiga. Untuk mapel matematika kita sampai pada kesebangunan dua segitiga. Pada hakikatnya kesebangunan pada segi dua segitiga itu seperti halnya pada kesebangunan segi empat. Akan tapi untuk kesebangunan dua segitiga ini memiliki sifat-sifat yang khusus, di mana sifat itu tidak dimiliki pada kesebangunan untuk segi empat. Anak-anak, dua segitiga dikatakan sebangun. Ingat, kemarin prinsipnya dua bangun sebangun adalah apabila bentuknya sama, ukurannya berbeda. Tapi syarat di sini adalah kalau segi empat, yaitu dua segi empat yang sisi-sisi seletaknya mempunyai perbandingan sama dan sudut-sudut yang seletak sama besar. Tetapi untuk bangun segitiga khusus ini dua syarat tadi, kalau satu memenuhi maka syarat yang kedua juga memenuhi. Dibalik, kalau syarat kedua memenuhi berarti untuk syarat yang pertama juga memenuhi. Artinya dua bangun segitiga sebangun apabila sisi-sisi yang seletak sebanding, otomatis sudut-sudut yang seletak mesti sama besar. Kalau dibalik, jika dua segitiga sudut-sudut yang seletak sama besar, maka sisi-sisi yang seletak mesti sebanding. Kita ambil contoh dua segitiga KLM dan NOP. Ini apakah dua segitiga ini sebangun atau tidak? Mari kita selidiki. Pertama, sisi-sisinya kita selidiki. Pilih yang sesuai, perhatikan. Coba pada segitiga KLM, misalnya kita ambil sisi yang horizontal KL. KL seletak dengan ya NO, berarti KL dibanding dengan NO. Kamu lihat yang sudah diketahui angkanya. Berapa KL? Betul, 8. NO 24. Sehingga perbandingannya dapat disederhanakan menjadi dibagi 8 dibagi 8. Berarti 1 dibanding 3. Kemudian sisi yang lain anak-anak, kita lihat. KM itu seletak dengan OP, betul? KN adalah 6 dan OP 18 dibagi 6 1 dibagi 6 3. Dua sisi ternyata sudah memiliki perbandingan yang sama. Sisi yang ketiga, ingat, kalau nanti kalian menulis perbandingan dimulai dari yang segitiga yang kecil ya yang kecil terus, jangan kamu bolak-balik. Kemudian kita ambil PN atau PN, NP, ya jangan. Kita ambil LM. LM seletak dengan PN atau NP boleh. Coba LM berapa? 10. Berapa NP? 30. Bagi 10 1, bagi 10 3. Ternyata sisi-sisi yang seletak itu memiliki perbandingan yang sama. Sekarang dari sudut-sudutnya kita lihat. Pertama, yang diketahui sudut K itu sama dengan sudut O, betul, yaitu 90. Diketahui siku. Kemudian sudut L sama dengan sudut N. Berapa? 30 derajat diketahui. Otomatis si sudut yang ketiga mesti sama, yaitu sudut M sama dengan sudut P. Artinya berapa? Ya 180 dikurangi 90 plus 30. Karena ini 90 30, yang ketiga berarti ini 120 60 derajat. Nih, sehingga dua bangun segitiga
maka segitiga KLM sebangun dengan segitiga NOP. Nih, itu tentang kesebangunan pada dua bangun segitiga. Kemudian yang berikutnya anak-anak sebagai contoh, nih contohnya. Contoh, perhatikan. Kita ambil dua segitiga, yaitu ABC dan segitiga DEF. AC 7, 10. Sudut A 75. 3,5. Ini 35, 70. Kemudian 5. Buktikan bahwa kedua segitiga tersebut sebangun. Utawa tunjukkan boleh, buktikan bahwa segitiga ABC sebangun dengan segitiga DEF. Kita lihat, kita ambil sudut-sudutnya, ya. Untuk sudut-sudut dari segitiga ABC maupun segitiga DEF, kamu diketahui, coba sudut E ini sama dengan 70. Sudut F 35 derajat. Maka sudut D otomatis bisa dihitung. 180 dikurangi 70 plus 35 berarti 180 dikurangi 105 yaitu 75. Nah, ini 75. Dah. Kemudian yang berikut, sudut A ternyata ini sudut A sama dengan sudut D 75. Kemudian yang berikut, sudut sebentar 5 sudut C ini sama dengan sudut F yaitu 35. Otomatis sudut B ini pasti sama dengan sudut E yaitu 70. Dari sudut-sudut ternyata bahwa segitiga ABC dan segitiga DEF sudut yang seletak sama, otomatis sisi-sisinya ini juga pasti sebanding. Kita lihat sisi-sisinya yaitu AB seletak dengan DE yaitu 10 dibanding 5, 2 banding 1. Kemudian AC seletak dengan DF yaitu 7 dibanding 3,5 sama 2 dibanding 1. Otomatis CB mesti
sebanding dengan FE. Maka akibatnya segitiga ABC sebangun dengan segitiga DEF. Ini untuk kesebangunan bangun segitiga. Kita ambil contoh dalam perhitungan. Ini contoh. Nah. PQR STU. Misalnya ini 20 cm. Kemudian delapan senti, kemudian 5 senti, ini 2, di sini 3. Hitung. Nih diketahui dulu. Perhatikan. Diketahui segitiga PQR itu sebangun dengan segitiga STU. PQ 5, kemudian PR 2, dan RQ sama dengan 3. Hitung panjang SU. Jawab B, perhatikan nih. Yang ditanya adalah panjang SU. Ingat, diketahui dua segitiga ini adalah sebangun. Maka coba lihat SU itu seletak dengan siapa? SU. Sebentar. Kebalik, ini yang 2, yang ini 3. Dah. Diketahui PR ini 3, yang RQ 2. Nah. SU, coba SU dengan seletak dengan PR. Lihat iki, seletak dengan ini, seletak dengan PR. Sama dengan, silakan ambil yang seletak. Boleh kamu mengambil ST boleh, UT juga boleh. Misalnya kita ngambil UT seletak dengan RQ, sehingga ganti SU ini ditanya, PR-nya 3, kemudian UT 8, UT RQ, mana RQ 2. Sehingga 2 SU sama dengan 3 kali, yaitu dikalikan silang. Berarti SU sama dengan 24 dibagi 2, 12. Nah, jadi panjang SU ini adalah 12. Dengan menggunakan model dua segitiga yang sebangun. Nah, kita lanjut anak-anak. Masih kita lanjutkan untuk yang berikutnya, yaitu apabila dua segitiga yang digabung jadi satu. Contoh, nah ini, ingat harus sejajar. Misalnya segitiga yang besar ABC, ini DE,
Kemudian di sini panjangnya A, ini B, ini C, D, dan yang ini X. Buktikan bahwa segitiga ABC sebangun dengan segitiga CDE. Buktikan. Biasanya nih buktikan ki ya rada ruwet, tapi asal kalian tekun, insya Allah ruwetnya hilang. Buktikan bahwa segitiga ABC sebangun dengan segitiga CDE. Ini di pelajaran di kelas 8 mesti kamu masih ingat. Buktikan, lihat sudut-sudutnya. Lihat sudut-sudutnya yang seletak. Kamu lihat pada segitiga ABC, sudut A itu seletak dengan sudut apa? Betul, sudut D. Maka sudut A sama dengan sudut D. Nih, alasannya apa? Siapa yang tahu? Alasannya? Betul. Ini apabila ada dua garis jajar dipotong oleh garis yang lain, maka sudut sehadapnya mesti sama besar. Ini kelas 8 ki podo. Sudut A sama dengan ini, alasannya karena sudut sehadap. Pertama. Yang kedua, masih pada segitiga ABC sudut B, perhatikan. Seperti konsep pada yang pertama ini. Ya, sudut B sama dengan sudut, betul, sudut E. Alasannya apa? Ini ingat, DE sejajar, AB dipotong garis, CB apabila ada dua garis sejajar dipotong garis yang lain, maka sudut sehadapnya juga sama. Ini alasannya adalah sudut sehadap. Tinggal satu. Siapa yang tahu anak-anak? Sudut apa? Iya, sudut C. Sudut C pada segitiga ABC akan sama dengan sudut, iya betul, sudut C pada segitiga CDE. Alasannya apa? Kok sama? Oh iya, ini sudut yang berimpit. Mesti gedene podo. Nih, jadi segitiga ABC yang duweni sudut C, segitiga CDE juga punya sudut C, maka sudut C dimiliki dua segiti. Akibatnya sudut C sama dengan sudut C karena berimpit. Nah, kalau sudah diselidiki tentang sudut yang seletak sama, akibatnya segitiga ABC sebangun dengan segitiga CDE. Nah, ini. Sekarang kalau segitiga ABC dan segitiga CDE itu sebangun, coba cari perbandingan sisi-sisinya. Ini ada kunci utama yang kamu pegang teguh untuk menentukan sisi yang seletak. Ya. Ingat, sisi yang seletak atau yang sebanding itu pasti di depan sudut yang sama. Dieling-eling. Di depan sudut yang sama terletak sisi yang sebanding untuk kesebangunan. Kalau untuk kongruen, di depan sudut yang sama terletak sisi yang sama panjang. Itu harus kamu pegang teguh. Jadi pada segitiga ini di depan sudut yang sama terletak sisi sebanding. Coba lihat pada segitiga CDE. Pada segitiga CDE, sisi A seletak dengan sisi di depan. Coba sudut E, tanya dulu. Sisi A manggone iki di depan sudut apa?
Sudut E, betul. Lah sudut E itu sama dengan sudut apa anak-anak? Sudut E sama dengan sudut B. Tadi dibuktikan. Pada segitiga ABC di depan sudut C siapa? Ngarepe sudut C B iki lho. Berarti iki seret. Sisinya adalah ini, yaitu A C. Berapa panjang AC? Nah, yo ora, AC kok AB. Siapa yang tahu? Berapa panjang AC? Ya, betul. Yaitu A ditambah B sama dengan, kita ambil yang C sama dengan C. Coba C di depan sudut apa pada segitiga CDE? Di depan sudut D. Betul. Padahal sudut D sama dengan atau seletak dengan sudut A. Di depan sudut A siapa sisinya? Kita kanin kaidawane. B C. Lah BC siapa itu? Panjangnya yaitu C ditambah D. Nih. Kemudian apakah langsung bisa sama dengan sisi X dibanding Y? Tidak boleh. Untuk sisi X dibanding Y nanti ada cara tersendiri. Ini kita selesaikan dulu. Ya. Ini perbandingan sisi-sisinya, yaitu dengan menggunakan konsep perkalian silang. Jadi A kali nganggo distributif C ditambah D sama dengan C kali A ditambah B. Kamu masih ingat atau tidak nih distributif perkalian terhadap penjumlahan? Kalikan satu-satu. A kali C, kemudian A plus kali plus, A kali D, kemudian C kali A, tak tulis AC padha wae. Terus yang ini plus B kali C. Kamu lihat ada faktor atau suku yang sama enggak? Ada. Ini dikumpulkan bijar ruas sehingga AC plus dipindah menjadi negatif. AC plus AD sama dengan BC. Ya. Terus AC dikurangi AC habis. Tinggal AD sama dengan B, sehingga perbandingannya adalah ini A dibanding B itu sama dengan C dibanding D. Ini boleh. Nih, kemudian kalau Pak kita mau mencari perbandingan sisi yang sejajar, yaitu alas pada kaki dari segitiga itu yang memotong kedua kakinya. Ya, kita lihat apabila kita membandingkan dengan yang ada di dua garis yang sejajar, maka tidak boleh menggunakan ini. A dibanding B sama dengan C dibanding D sama dengan X banding C, X dibanding Y, salah. Kita bisanya hanya ini X. Coba X di depan sisi apa? C. Di depan C yang besar siapa? Z. Nih. Terus kemudian kita ambil yang kecil, yang atas. Misalnya A di depan A. Kemudian di depan B siapa? A tambah B. Harus seperti ini, tidak boleh. Sehingga ini adalah X kali A plus B sama dengan A kali Z. Sehingga AX, sebentar, AX plus BX sama dengan AZ. Sehingga bentar, bentuknya seperti ini. Kalau kalian mau membandingkan ya ini, nanti terus diganti dengan bilangan-bilangannya. Tidak boleh. Kemudian Pak Z, ini kalau sudah dipakai angka atau bilangan nanti akan bisa ketemu.
Kita lanjut anak-anak. Kita ambil contoh. Saya berikan contoh, diperhatikan. Yang penting sejajar. ABC, DE. 5, 6, sebentar. 5, ini 6, 5, 4. Diketahui bahwa segitiga ABC sebangun dengan segitiga ADE. Hitung panjang AE. Hitung sebentar. AE. Jawab B. Lihat AE nih. Coba AE kamu masih ingat tadi? Nah, nih. A banding B sama dengan C dibanding D. Konsep itu kita masuk ke sini. Berarti AE dibanding EC sama dengan AD dibanding DB. AE ditanya, kemudian CEC 5, AD 5, DB 4. Ya, dipahami dulu tuh. Ya. Jadi 5, 5. Kemudian kita lanjut, dikalikan silang. Sehingga nih 4AE sama dengan 5 kali 5, 20. 5 sehingga AE adalah 25 dibagi 4 ketemu nih 6,25. Ini panjang AE. Kemudian contoh yang berikut, saya beri contoh 2 saja. Nanti bisa kamu buka sendiri pada buku, baik buku paket yang kalau yang sudah pinjam ke perpus atau LKS juga sudah ada. Contoh yang kedua. Contoh yang kedua. Pada segitiga BC lagi, DE, diketahui bahwa CD 6, DA 4, kemudian AB 15, kemudian CE 12. Diketahui segitiga ABC sebangun dengan segitiga CDE. Pertama, hitung panjang DE. Yang kedua, panjang EB. Yang ketiga, panjang CB. Ya. Jawab pertama, yaitu panjang DE. Kamu lihat DE mana? Ya, DE. DE itu seletak dengan siapa? Ingat, di depan sudut yang sama terletak sisi yang dibanding DE di depan sudut C. Sudut C sama dengan sudut C sendiri karena berimpit di depan C siapa? Sing gede AB, betul.
Yes. Karena DE kecil maka kita ambil CD. CD di depan sudut E padha karo B, ngarepe B sapa? AC. Nah, ganti dengan angka DE dibanding AB 15. CD, mana CD? 6. AC berarti 6 ditambah 4 atau 4 tambah 6. Boleh 6 tambah 4. DE dibanding 15, 6 dibanding 10, tol. Sehingga D10 DE sama dengan 15 kali 6. Sehingga DE 90 dibagi 10 berapa? 9 cm. Satu sudah terjawab. Yang kedua yaitu panjang EB. Mana tadi DE sudah ketemu 9. Panjang EB, mana EB? Ya ini. Kita gunakan prinsip yang pertama bahwa EB dibanding EC itu sama dengan AD dibanding DC. EB dibanding EC 12, AD 4, DC 6. 6 EB 12 kali 4 sehingga EB ya 12 kali 4 dibagi 6 corei kintuk loro untuk siji. EB berarti 8 cm. Yang ketiga contohnya wis nganti aki. Yang ketiga panjang CB. Mana nih CB? Oh iya nih CB. CB sebentar, EB tadi sudah. Nek CB wis ketemu ra. CB ini kan dari CE ditambah dengan EB. EB. Sebab EB sudah dihitung. Sehingga CB adalah CE 12 diketahui, EB 8 baru dihitung. Sehingga panjang CB 20 cm. Ini untuk kesebangunan pada bangun-bangun yang berbentuk segitiga. Nah, tinggal sedikit, nanti besok lagi kita ambil untuk tugasnya. Buka halaman 24 anak-anak untuk LKS-nya. Halaman 24 ya. Saya ulang. 25. Halaman 25 nomor 1 sampai 5. Enggak usah banyak-banyak. 1 2 3 4 dan 5. Mohon nanti untuk dikerjakan yang sungguh-sungguh sehingga nilaimu tidak akan 0. Mosok nilai kok 0 yo bangetan. Soal 5 nanti satu nomornya diberi nilai 20. Kalau betul semua berarti 100. Demikian
yang dapat kami sampaikan. Akhirnya assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.